Di sini rase, di sana rese. Kalau ada rase pasti rese. Yo, pada kesempatan kali ini aku bakal bermain hero yang bernamanya Garen ya. Ini aku bermain Garen support nih ceritanya nih ya. Jadi sebenarnya itu mau main Baron ya. Pertama mau record Baron, terus tiba-tiba dia picknya last picknya Olaf. Akhirnya ya udah deh, aku bakal ngalah coba bermain support tuh. Makanya untuk buildnya tadi aku awalnya ini build Baron lane sih sebenarnya, terus aku ngalah jadi pick support tuh kan. Sempat Olafnya itu mau ke support kan, akhirnya ya udah aku udah beli item-item support, dianya akhirnya pindah ke Baron. Nah, jadi untuk Garen ya, sebenarnya Garen ini tuh termasuk hero ini ya, hero Baron lane sih sebenarnya. Baron atau enggak mid sih, mid bisa tapi kurang efektif ya. Dia lebih cocok cenderung ditaruh di Baron ya. Untuk ke support sebenarnya bisa. Ini apa namanya, kalau dia support itu emang harus pinter-pinterannya kalian main ya. Jadi gimana caranya dia itu bisa ngezoning musuh, dan juga gimana caranya kamu dengan ngezoning tapi nggak ini ya, nggak mati ya. Nah kalau di sini dilihat tuh, itu Vayne-nya kayaknya udah gila sih dia. Aku nggak paham juga, akhirnya aku ikutan mati juga sih di sini. Nah ini kesalahan sih gitu. Nah ini kesalahan, makanya aku sempat bilang kan tuh, what are you doing ya. Oke, kita lanjut lagi ya di sini ya. Jadi untuk Garen nih, untuk skillnya ya aku jelasin dulu skillnya ya. Untuk skillnya dia pasifnya ini tuh, Garen itu dia tiap 5 detik ya, kalau dia tidak kena serangan, dia itu bakalan ini regen HP alias legendara ya, gitu, legendara tiap 5 detik. Sama ini untuk skill pertamanya itu namanya Decisive Strike ya, Decisive Strike, Decisive Strike. Jadi dia itu dimana dia itu masuk ke dalam mode ya. Nah itu skill satunya tadi, itu dia itu selama imun ya, imun selama setengah detik ya, 0,5 detik, dan mendapatkan tambahan movement speed sebanyak 30% itu selama 3 detik ya. Itu lumayan buat posisi ngejar musuh ya, ngezoning musuh ya. Dan untuk skill 2 nya namanya Courage ya. Courage itu dia tuh kayak semacam ini ya, semacam shield. Shieldnya itu ini dia tuh damage yang diterima itu berkurang sebesar 60% dan dapatkan 60% tenacity ya. Tenacity itu apa kak? Tenacity itu ini resist buat stun ya. Jadi kalau misalnya kamu di stun atau mungkin di slow, efek dari stun dan slownya itu berkurang, atau enggak change-nya itu berkurang kena stunnya gitu. Oke, untuk skill 3 ya. Skill 3-nya itu yang namanya Judgment ya. Judgment tuh dia tuh Garen tuh bakal masuk ke ini mode berputar-putar ya. Selama 3 detik dia tuh menghasilkan physical damage hingga 8 kali ya. Itu berdasarkan attack ya, physical attack kita. Dan musuh yang terkena putarannya Garen itu akan terkena critical damage ya. Tuh critical ya dia. Nah, jadi kalau untuk bermain Garen itu kita emang harus agresif, tapi jangan sampai kita agresif kitanya sendiri mati. Nah, seperti ini nih, harusnya sih ini aku balik ya. Aku balik, tapi di sini aku nyoba level 5 kan. Kalau aku udah level 5 itu aku bisa langsung bunuh si mereka ya. Nah, ini memang harus pintar-pintar jaga jarak ya. Jadi coba kiting pelan-pelan ya, nge-spam pelan-pelan dikit-dikit. Nah di sini dia itu masterinya ini nafsu ya untuk dapetin kill. Nah aku akhirnya dapat assist, aku dapat kill maksudnya. Di sini aku langsung berani masuk nih karena aku punya ulti ya. Aku langsung bisa instant kill nih. Instant kill langsung ke siapa namanya ini, ke Ezreal ya. Sama nih aku mau coba ke Lux. Itu kalau Luxnya nggak punya flash, dia pasti bakal ikut mati juga. Gitu. Nah ini Garen tuh dia tuh gini, emang Garen tuh sebenarnya untuk support sebenarnya kurang cocok ya, karena emang dia skillnya skill damage semua ya. Jadi tuh lebih ke arah tank damage ya. Untuk stunnya pun aja dia kurang ada sih. Dia untuk stunnya juga mungkin slow sih ya. Skill satunya dia kan bisa kasih efek slow. Jadi sebenarnya kurang cocok untuk support. Tapi di kali ini kan emang ya aku nyoba untuk build support ya, dan ternyata masih oke-oke aja sih untuk main support. Yang penting kalian itu gimana caranya jangan sampai ya bermain Garen itu ambil creep teman kita ya, maksudnya ADC kita, karena
yang carry di game kan ADC kita ya. Kita di sini itu tugasnya untuk sebagai support kita cover aja ya, cover ADC kita. Jangan sampai mata ini aku nge-lag nih ceritanya. Aku nge-lag ya kan, akhirnya aku mati tolol ya kan. Gitu. Itu ya my bad lah ya. Emang namanya koneksi mau gimana lagi. Untuk ultimate ya, nama skillnya itu Demacia Strike ya. Demacia Strike itu dimana itu Garen itu memanggil pedang besar. Dia itu langsung lompat ke musuhnya ya. Tapi emang dia bukan lompatnya nggak jauh sih, dekat aja. Dia itu musuh itu akan menerima true damage sebesar 50% damage ya. 50% damage dari kita. Pokoknya basic kita plus 50% bonus damage dan itu dikali critical ya. Gitu. Emang sakit sih ini, itu sakit banget sih. Untuk ultimate-nya kamu darah 20% di ultimate, kalau di early bisa langsung mati dia. Sakit banget sih untuk Garen ini. Nah ini untuk item sebisa mungkin kalian pakai sepatu itu armor ya, karena ini posisi kalian ini support ya. Sepatunya masih sepatu polos ya. Nah ini langsung aku ulti aja. Nah ini aku kasih ke siapa, ke ADC kita ya, karena kalau misalnya sebisa mungkin itu uang buat ADC. Nah ini di sini mati juga ini. Ya ngapain kamu kakak? Oh enggak sih, enggak kayaknya sih enggak mati. Oh enggak mati dia. Jadi sebisa mungkin kalian itu meskipun kalian damage-nya besar ya, tetap aja kasih ke ADC kita ya, karena ADC kita ini nge-carry banget di late game. Kayak AC ya, AC itu emang di early-nya dia emang kurang bagus sih. Kayak AC, Jinx untuk early kurang dia. Dia emang hero, namanya ADC emang hero late game ya. Nah ini di sini aku coba ngedive ya. Nih dia aku kan ngetank banget tuh ya. Jadi Garen ini tuh tanknya itu wah ngetank banget sih. Hitungannya ngetank banget. Jadi kita sebisa mungkin kita ngetank, damage inputnya masuk ke kita semua. Di sini aku suruh untuk ke dragon ya. Nah aku di sini bawa center nih ya, center karena posisi aku support ya. Sebisa mungkin support itu nggak mesti harus center sih sebenarnya. Paling sering center itu dipakai untuk jungle ya. Jungle tuh lebih sering prefer main center, karena dia kadang itu bisa solo dragon, mungkin solo herald ya untuk di early ya. Atau mungkin buat ngegeng itu kan perlu banget tuh pakai center. Nah di sini aku juga kurang paham itu kenapa si Olafnya bisa sampai offset seperti itu ya. Nah di sini aku coba ngasih damage ya, karena tapi nggak kuat juga sih. Ini aku ujung-ujungnya mati. Gitu. Ya nih, jadi aku kasih tahu lagi ya untuk ke kalian semua, kalau kalian bermain support tank ya, main support tank itu job desk kalian itu open map ya. Jadi untuk di posisi war kalian di posisi depan, tapi ini ada tapinya. Meskipun kalian tank ya, kalian keras, itu jangan sampai kalian itu offset ya, dimana kalian harus juga lihat posisi teman kalian nih. Jadi jangan sampai kalian posisi war nih ya, misalnya di tengah gitu ya, terus tiba-tiba kalian ayo apa ini kita war. Nah kalian maju tuh, kamu maju ya, kamu open skill, tapi posisi teman kalian itu terlalu di belakang gitu loh. Nah kayak ini posisi war ini sebenarnya posisi war yang harusnya sih nggak penting sih war kayak tadi tuh. Oke, kita balik lagi ya di sini. Nah, untuk tadi penjelasannya ya, intinya kita jangan sampai kita itu offside ya. Jadi kita perhatikan teman kita, apakah teman kita itu ready. Nah, dan juga nih kalau kalian main support itu sering-sering yang dimana kalian tuh pasang ward ya. Tapi di sini aku posisikan megangnya center, karena aku lihat si Sivana-nya dia nggak bawa center. Nah, centerku ini, tugasku ini untuk di ward sih. Nah kalau misalnya kalian ada si ini, aku sebutnya itu ini sih apa namanya, kelomang ya. Kalau di Mobile Legends kan kelomang ya. Nah aku juga sebutnya tadi itu yang yang di sungai itu juga sebutannya, aku nyebutnya kelomang. Kalau kalian bisa bunuh aja nggak apa-apa. Untuk ini kan udah masuk mid game ya, menit 10 ya. Itu gunanya buat buka vision aja sih. Nah di sini aku suruh mundur ya. Aku suruh mundur karena aku lihat Sivana-nya itu AFK. Aku bilang ke orang-orang, kalau enggak takutnya nih ntar sama mereka digas aja terus kita berempat war terus akhirnya rata ya. Jadi aku suruh aku paksa mundur. Nah karena ini Sivana-nya udah balik, kita berani nih maju ya. Nah ini kan posisi udah war tuh ya. Terus aku lihat itu ADC-ku kok kesusahan nih. Aku datang langsung balik ADC-nya. Jadi sebisa mungkin kita cover ADC kita, atau enggak hero yang DPS carry di game kita ya.
Dan juga nah itu ya, item shield itu sama hijau itu ya, itu dua item wajib sebagai support sih. Tapi nggak semua support harus pakai itu ya. Kalau kayak hero-hero mage gitu, dia ada itemnya sendiri. Nanti aku jelasin ya untuk item, video-video item bakal aku jelasin semua lengkap. Nah, di sini aku kan berusaha open map tuh ya. Tuh langsung aku ulti aja ya biar langsung mati. Nah, di sini itu untuk warnya itu mereka offset, itu mereka warnya 2-3 orang kayak maju antri satu-satu, itu nggak boleh sih untuk. Jadi kalian semua jangan sampai niru seperti musuhnya ya, yang dimana maju satu-satu. Itu gimana ya? Mungkin mereka ngiranya itu kayak si siapa namanya? Kayak aku sama si siapa tadi, Olaf ya, sama si Olafnya itu cuma berdua aja gitu. Akhirnya sama mereka dimajuin kan? Ternyata enggak, kita lagi posisi rame meskipun kita nggak berlima ya. Jadi kau usahakan kalau bisa mungkin itu war itu harus berlima. Kalau baru satu-satu, tak kalian mati sendiri. Nah, ini posisi aku mati. Oh iya, untuk spell ya, spell di sini itu yang jelas flicker ya. Apapun hero-nya itu usahakan pakai flicker ya. Mau kalian support, mau kalian mid, ADC, mungkin jungle, itu bawalah yang namanya flash ya. Flash itu wajib ya. Atlas namanya kalau di game lain flicker ya, ngeblink lah. Blink atau di Dota namanya dagger ya. Nah, itu salah satu skill escape ya. Nah, ini gunanya center nih. Kan kita kan niatnya aku suruh dragon ya. Jadi aku bawa center karena Sivana-nya nggak mau bawa center. Nah, di sini kalau Sivana itu kan emang pasifnya dia kan bonus damage 20% ke dragon. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat buat ngekill dragon. Nah, di sini aku langsung aja ulti ya, open aja ke musuhnya. Nah, di sini aku mau flicker. Oh ya, aku lupa flicker ke cooldown ya. Di situ. Itu kalinya pengen nyuri ini dragon, nggak bisa. Kalau mau nyuri dragon tuh kalian harus bawa smith ya, itu baru bisa. Contohnya yang tadi kalian datang Master Yi itu masih bisa lah dia nyuri lah. Nah, makanya tugasnya jungle ini juga perannya penting ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian main jungle ya bawa smith terus kalian nge-dragon atau nge-baron tapi kalian gunain smithnya di awal. Kalau misalnya nih kalian punya smith kan bisa sampai 2 stack ya, punya 2 stack, terus kalian pakai di pertama, terus yang kedua kamu simpan buat di terakhir, itu nggak apa-apa buat lebih cepet ya. Tapi kalau cuma punya satu kalian pakai di awal, terus nanti pas kita lagi mau ngelas hit si baronnya atau mungkin dragonnya, terus tiba-tiba jungle musuh datang tuh, tinggal gampang aja, tinggal masuk langsung arahin smithnya ke dragonnya atau ke baronnya, akhirnya kita kecuri. Kita susah payah ngehit dari awal ya, tinggal sedikit terus dicuri kayak gitu. Bahkan ya, kamu ngekill Master Yi-nya pun terus tapi Master Yi dapat dragonnya atau dapat baronnya terus dia mati, itu worth it banget. Satu ditukar sama buff atau mungkin satu ditukar sama baronnya atau tukar heraldnya gitu. Jadi itu tugas untuk jungle. Nanti aku bikinkan video jungle ya. Kalau jungle sih aku paling suka sih pakai Amumu ya. Amumu itu karena dia emang skill CC-nya banyak. Nih aku suruh baron tapi nggak ada yang mau datang. Akhirnya aku mundur karena ya udahlah, nggak kuat lah. Itu aku nggak paham juga sih itu kenapa Olafnya akhirnya maju tadi. Nah ini ya kan, aku mau bantu juga nggak bisa, darah juga nggak ada. Sebenarnya juga kesalahan juga sih aku ngajak baron cuma berdua. Tadi aku pikirnya kan kuat kan, Sivana punya bonus 20%. Oh ya, bonus 20%-nya itu tidak berlaku ke baron ya. Kalau nggak salah dia setahu aku nggak berlaku deh. Aku baru coba kalau salah tadi itu browsing ya. Itu baronnya nggak ini. Aku juga udah suruh baron tapi si Olafnya nggak datang ya, sama si Z-nya malah ke atas. Nah, di sini aku nyoba masuk, shield aku pakai ya kan karena itu posisi sekarat ya. Sivana-nya langsung aku shield aja. Nah, di sini aku mati nih ya. Mati, aku suruh mundur ya. Pukul mundur. Nah, di sini kan ini kita pelan-pelan nih mau coba ke baron ya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian menang di early ya, sebisa mungkin menangin lane. Wah, ini bagus banget sih itu dia stunnya kena. Ini aku langsung aja masuk ya. Itu aku kan masuk ya, tujuannya itu aku ngetank damage ya biar si AC-nya siapa tahu dia langsung bisa. Nah, itu juga ada setnya datang. Akhirnya masuk, kita dapat luxnya. Itu soalnya dikejar sama set kayaknya dapat nggak ya? Kayaknya nggak dapat deh, karena emang si Isil kan salah satu ADC yang dia escape-nya tinggi ya, lumayan lincah.
Nah, di sini Malphite-nya sepertinya offset. Malphite-nya harus mati lagi sepertinya. Ya, Malphite-nya fix mati meskipun dia tanky ya, tapi kalau digerak sama 3 orang ya, udah nggak bisa survive sih. Harusnya sih bisa ya, tapi sepertinya karena emang posisi gold ya. Jadi kalau di Wild Rift ini, kalau kalian posisi kalah gold ya, terus kalian dipukulin sama core-nya musuh, kalian sebagai tank, terus core-nya musuh itu duitnya bedanya sampai 5.000, 6.000, itu bakal wah, itu berasa banget sih. Nah, gimana nih caranya supaya, wah ini kesalahan banget sih itu. Itu maksa banget sih. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa menang ya, meskipun posisi kita kalah nih, kalah duit ya, kalah gold, tapi menangin gamenya. Kalau kalian punya banyak CC ya, crowd control ya, banyak stunner, banyak ya, kalau slow sih nggak terlalu ngefek sih. Banyak stunner itu kalian pasti bisa menang ya, bisa menangin game itu, karena stun di sini tuh wah ngasih damage banyak banget. Nah, itu kan tadi kan aku majuin ya, itu kalau misalnya tadi aku nggak maju ya, nggak aku press terus, itu pasti mereka langsung mundur semua. Dia nggak maju-maju, sama kayak si Israelnya tadi. Ya, sama Lux-nya tadi. Nah, kan itu kan aku majuinnya itu biar apa gunanya, itu apa, kan temanku lagi posisi datang tuh. Jadi aku tahu tuh temanku posisi datang, otomatis kalau aku maju dengan nyawa segitu, mereka kan berusaha kayak mundur, nyerang, mundur attack. Nah, itu yang bikin mereka mati. Coba kalau misalnya mereka langsung mundur, itu mereka nggak mati. Gitu. Jadi di sini emang Garen support itu bisa dicoba ya, lumayan worth it. Kalau misalnya kalian mau, silakan dipakai. Ya, ini bagus banget ya, termasuk bagus sih, karena ini juga posisi tim mendukung ya. Ini kan aku main solo ya, rata-rata kalau aku bikin konten masih rata-rata kebanyakan solo. Jadi gitu aja ya untuk video kali ini. Nanti mungkin kedepannya aku bakal coba, kalian mau aku bermain apa ya, request aja nanti di kolom komentar. Jadi terima kasih banyak untuk video kali ini. Aku Rase, aku pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Oh.